Jumpa lagi dengan saya, Teacher Planter. Ini di segmen tentang disturbing story. Nah, kemarin tahun lalu 2023 kemarin ada satu kejadian di Sidikalang yang sangat menyedihkan. Nah, ceritanya gini. Ada seorang bapak. Bapak ini punya anak 6 orang. 4 cewek, 2 cowok. Nah, dia keluarga ini keluarga petani biasa lah. Dia nggak terlalu miskin tetapi hidup sederhana, bahagia sama anak-anaknya. Nah, suatu waktu istrinya meninggal dengan 6 orang anak coba ditinggalkannya. Jadi si bapak ini kesusahan lah mengurusi anaknya ini. Tapi dia tetap bertekad untuk membesarkan anak-anaknya. Dia nggak kepikiran untuk menikah lagi. Nah, tetapi keluarga-keluarganya melihat kesusahan si bapak ini, akhirnya mereka menyarankan kamu nikahlah katanya. Terus dia bilang, wah siapalah yang mau sama aku, udahlah aku miskin, anakku 6 lagi, kecil-kecil lagi. Gimana caranya orang mau sama aku katanya. Tetapi keluarga ini merasa berusaha lah kira-kira gimana caranya mencarikan jodoh untuk si bapak ini. Nah, pendek cerita mereka akhirnya menemukan seorang calon yang menurut mereka itu cocok. Nah, wanita ini sudah pernah menikah. Tetapi dia tidak mempunyai anak lalu suaminya menceraikannya, gitu ceritanya. Jadi dia sendiri sadar bahwa dia itu tidak bisa punya anak. Akhirnya dia kembali ke rumah orang tuanya, membantu orang tuanya di sawah. Nah, keluarganya si bapak tadi diam-diam menghubungi keluarga si perempuan ini, mau nggak menikah sama si bapak yang punya anak 6 ini. Nah, si keluarga itu bilang, loh nggak bisa dibilang lah kalau kami yang menentukan, tanya aja langsung sama dia, mau nggak dia katanya. Akhirnya udah ditanya-tanya begitu, si cewek ini bilang, bolehlah aku kenalan dulu kalau begitu, aku nggak mau langsung memutuskan, siapa tahu nggak cocok katanya. Pendek cerita, kedua belah pihak mempertemukan mereka. Akhirnya mereka tuh berkenalan, makan bakso sama-sama, jalan-jalan ke sana. Akhirnya si bapak sama si wanita ini merasa cocok. Lalu mereka melaporkan ke keluarga bahwa mereka cocok. Akhirnya keluarga aturkan, akhirnya mereka menikah. Nah, mereka menikah, mereka tinggallah di rumah si bapak dengan 6 anaknya ini. Nah, di antara anaknya yang 6 ini, sepertinya yang 5 itu welcome, mau dia sama si ibu tiri, ibu sambung. Ya, mereka tidak bilang suka, tetapi menerima keberadaan si ibu sambung. Kecuali ada satu anak laki-laki nomor 2 yang cowok. Ya, nah jadi laki-laki nomor 2 kan 2 cowok 4 cewek. Jadi anak laki-laki yang kecil lah, yang lebih kecil dari abangnya. Ini yang tidak terlalu welcome dia, dan dia menunjukkan bahwa dia tuh memang gak suka sama ibu sambungnya ini. Tapi kan dia gak bisa bikin apa-apa karena memang ibu itu sudah ada di rumah mereka. Nah, pendek cerita, waktu berlalu si ibu sambung selalu berusaha untuk supaya berteman dengan si anak cowok ini. Tapi dia selalu membangkang, dia selalu menolak, dia gak suka, dia gak mau. Nah, jadi lama-kelamaan ketika si ibu sudah bisa mengambil hati anak yang 5, yang satu ini nggak bisa, akhirnya dia biarkan aja. Jadi waktu berlalu, mereka anak-anak itu pada remaja, yang cewek-cewek juga pada menikah. Tapi udah lama kan, mereka yang cewek menikah, 4-empatnya diboyong suaminya. Akhirnya tinggallah si cowok 2 ini sama orang tuanya ini. Nah, orang tuanya ini punya satu ladang kebun durian. Nah, pada saat itu durian sedang berbuah, banyak buahnya, sehingga mereka bisa jual durian. Terus durian ini nanti dijual bisa dapat uang. Dan karena durian ini ceritanya katanya si bapak ini ada uang sehingga dia bisa beli rumah di kota Medan, rumah kecil di kota Medan, dan atas nama si ibu sambung ini. Nah, ketika si anak nomor 2 ini tahu, si anak cowok ini tahu bahwa ayahnya itu ada beli rumah untuk ibu sambungnya ini, dia pun kesel, dia pun benci, tambah benci.
Tapi kan keluarga itu selalu mendamaikan dia, menenangkan dia. Nah, suatu saat pas di musim durian tadi, di ladang durian itu mereka bikin satu gubuk. Kan di gubuk itu biasanya katanya durian itu memang harus dijaga. Kalau enggak dijarah orang kan, diambil orang dan besok-besoknya kita malah enggak dapat apa-apa. Sehingga mereka berempat ini nih gantian berjaga. 2 anak laki-laki ini sama si ayah dan ibu ini ganti-gantian lah menjaga durian ini dan gantian nginap di kebun, di gubuk, di tempat ladang durian ini. Nah, pas suatu hari giliran lah si anak 2 orang ini, mereka kan udah remaja nih, udah 17 tahunan, 19 begitulah, di bawah 20, awal 20-an atau di bawah 20 gitu. Nah, mereka berdua ini giliran jaga durian. Nah, pas mereka jaga durian ini, terus ada durian yang jatuh, terus dia bilang kayak gini, si adiknya bilang, kita makan yuk bang, gitu. Terus si abangnya bilang, janganlah, mama kan belum nggak izin, nanti gimana, katanya gitu. Lalu si adik itu langsung kesal dia, si cowok ini. Kenapa sih harus tanya dia, masa makan durian satu aja nggak boleh? Ini kan durian kita kan udah jaga juga di sini, katanya. Ayo oke lah, aku juga kepengen, kata abangnya. Akhirnya mereka makanlah berdua durian ini. Satu, belum selesai mereka makan, ayahnya datang. Ayahnya tanya gini, kok kalian makan durian? Apakah kalian sudah izin sama mama? Katanya gitu. Nah, tambah lagi kesal si cowok ini. Kenapa sih harus tanya juga sama dia kalau kita mau makan durian? Ini kan durian kita, lagian kita kan udah capek kami jaga-jaga. Masa gak boleh makan satu aja? Kayak gitu. Nah, pada saat mereka berdebat seperti itu, si ibu sambung ini datang. Dia datang, terus dia langsung nyelutuk juga. Ya untuk orang seperti kamu yang kelakuannya seperti kamu itu, ya nggak, ini katanya nggak boleh. Itu harus seizin saya. Semua di rumah ini harus saya ngatur. Apa-apa di rumah ini harus saya ngatur. Baik mana durian ini harus saya ngatur. Kamu nggak boleh makan. Jadi ibunya itu ngomong begitu. Nah, dia tersinggung. Udah dia tersinggung, terus dia langsung berontak gitu. Dia marah. Pas dia marah, dia mau pukul ibu sambungnya ini. Nah, pas dia mau pukul ibu sambungnya ini, si abangnya langsung melerai adiknya. Jangan gitu dek, kata gitu. Tapi si ibu sambung ini langsung menjerit-jerit, nangis-nangis, berguling-guling. Terus dia bilang, tolong saya sudah dipukulin, saya kayak gini. Terus si anak ini tambah kesel. Kok dia pura-pura kayak gitu? Akhirnya kan orang-orang pada datang nih. Orang-orang pada datang kayak kenapa gitu. Saya udah dipukulin. Padahal kan gak dipukulin gitu. Jadi akhirnya si anak ini semakin kesal karena semua orang menyalahkan dia. Emang kamu itu anak ya, masa ibumu udah baik-baik gitu dipukulin gini. Terus dia mau bantah lagi, gak ada yang percaya sama dia. Sehingga dia dendam. Dia kesal sekali. Bapaknya pun gak bela dia. Padahal bapaknya tahu sekali bahwa memang dia tidak pukul ibu sambungnya ini. Terus mereka diam aja gitu. Maksudnya dia nggak memberi penjelasan kepada orang-orang kampung bahwa memang si anak ini nggak ada pukul mama sambungnya itu. Nah begitu. Nah jadi di dalam hatinya tuh udah bener-bener dia udah benci, dia udah semua. Akhirnya dia pikir aku harus habisi dia. Pertama dia mau pakai pisau, maksudnya bacokin gitu. Nanti pada saat dia tidur aku bacok gini. Tapi yang singkat cerita rencana pertama ini nggak kejadian. Dia nggak bisa mengeksekusinya karena ada ayahnya, ada abangnya segala macam. Jadi dia nggak bisa. Akhirnya dia berpikir apa ya aku bikinnya? Oh ya aku bakar aja lah katanya. Pada saat nanti si ibu sambung lagi tidur di situ, nanti aku bakar aja lah biar dia mati di situ. Saking dia udah keselnya sama ibunya ini. Nah akhirnya dia pergi beli jerigen yang 5 literan gitu, dibelinya bensin. Belinya bensin 5 liter, terus dia diintipnya lah, dicarinya lah suatu saat di mana hanya ibu sambungnya itu yang ada di dalam gubuk itu. Nah, tibalah saat yang dinanti-nanti dia, dilihatnya ibunya itu, oh dia udah tidur, dia ada di dalam. Nah, disiramkanlah semua bensin itu ke gubuk itu, ke sekeliling. Lalu dia hidupkan api. Sudah dihidupkan api, dia lari. Nah, jadi ibu ini udah kejebak di dalam api ini.
Tapi abangnya itu tak lihat, dia tahu, dia berusaha mau menolong, tiba-tiba dia datang. Dia nggak tahu adiknya yang bikin, tapi dia tiba-tiba dia api ada, dia mau coba juga selamatin. Ayahnya juga datang mau coba selamatin ibunya ini, tapi nggak bisa lagi. Mereka terbakar juga. Abangnya ini ada luka bakar, ayahnya juga luka bakar. Si ibu sambung ini 95% tubuhnya udah terbakar, benar-benar terbakar udah. Dibawa ke rumah sakit juga. Dia juga orang-orang heboh, orang-orang sibuk, dia juga ikut sibuk. Seolah-olah dia ini ada orang jahat yang memang membakar gubuk mereka, orang yang iri, orang yang jahat gitu. Nah, terus orang-orang nggak curiga sama dia bahwa dia itulah yang sebenarnya yang melakukannya. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit di kota, juga nggak bisa, akhirnya dibawa juga ke ibu kota, dibawa ke Medan ibu ini, ke rumah sakit yang lebih berkompeten. Ternyata juga nggak bisa lagi. Ibu itu sudah meninggal dunia karena 95% tubuhnya sudah terbakar. Akhirnya ibu itu dikuburkan dengan baik, dan terus mereka polisi masih mencari-cari siapakah sebenarnya pelakunya. Nah, terus satu orang dari keluarga si perempuan ini curiga ini bukan kecelakaan atau perampokan atau apa. Saya kira ada kecurigaan, pasti ada seseorang yang memang dari anggota keluarga ini yang melakukannya, seperti itu pikiran dia. Tak kenapa. Terus dia diam-diam dia pergi juga ke tempat lokasi kejadian, dilihatnya jerigen ada di situ. Lalu dengan berdasarkan jerigen yang tadi, jerigen bensin tadi, dia bawa ke kantor polisi, dia diskusi sama polisi, dia gini-gini. Akhirnya mereka tuh berdiskusilah, berusahalah secara diam-diam mereka itu melacak sebenarnya siapakah sebenarnya yang melakukannya. Dan kesimpulan polisi berdasarkan bukti-bukti, data-data, terus kesaksian-kesaksian sederhana dari beberapa orang. Kesaksian bukan langsung melihat ya, tapi misalnya melihat dia beli bensin, melihat dia begini, melihat dia begitu, akhirnya dapat kesimpulan dia menjadi tersangka. Dan udah dia dipanggil ke kantor polisi, dia pura-pura terkejut. Dia bilang, apa ya, kenapa aku dipanggil gini-gini. Akhirnya dikonfrontasi, dibikin ini, dibikin itu. Pinter-pinter polisi lah untuk menginterogasi dia. Akhirnya dia ngaku. Dia bilang, iya, akulah yang membunuhnya, menyiram itu. Tetapi sebenarnya aku gak bermaksud membunuhnya. Aku cuma menyiram, menakut-nakuti supaya dia kabur dari situ, supaya dia kapok, katanya. Tetapi ternyata bensin itu terlalu banyak dan gubuk itu terlalu rapuh untuk gampang terbakar, sehingga si ibu sambung pun meninggal. Terus dia membeberkan bagaimana dia dituduh dia nggak boleh makan durian, dia dituduh memukul padahal nggak memukul, bagaimana sikap-sikap ibu ini setiap hari sama dia menjelaskannya untuk membela diri di persidangan. Tetapi apapun itu, yang jelas sudah dia menghilangkan nyawa seorang ibu sambung yang telah mengurus dia dari kecil sehingga dia dewasa, dan dia pun dapat hukuman yang setimpal. Begitulah. Tapi yang menjadi yang gak enaknya waktu judul berita itu ya di berita di media, gara-gara durian. Kalau menurut saya sih bukan gara-gara durian. Itu namanya sudah dendam yang sudah berkesinambungan gitu. Jadi akibat ibu itu bicara kasar juga, dia juga nggak bisa make friend sama ibu sambungnya ini. Akhirnya takdir berkata, memang begitulah akhirnya kisah mereka berdua. Si ibu meninggal, si anak sambung masuk penjara. That's all the disturbing story. Thanks for watching and listening. Bye-bye.